Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Ibu, terakhir sampai habis berapa Bu? Hah? Berapa? 51. Sekarang 52. Sekarang 51. Hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal. Qala imanun billah wa jihadun fi sabilihi. Qultu fa ayyu riqabi afdal? Qala aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. Qultu fa illam af'al? Qala tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Qala fa illam af'al? Qala tada'un nasa minasyarr fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Akhrajah al-Bukhari. Hadis Abu Dzar, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah amalan yang paling utama? Apakah amalan yang paling utama? Beliau bersabda, yaitu iman kepada Allah dan berjihad di jalannya. Aku bertanya lagi, hamba sahaya apa yang paling utama untuk dimerdekakan? Kata Rasulullah SAW, itu yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di sisi pemiliknya. Aku berkata lagi, jika aku tidak bisa melakukan itu, artinya jika aku tidak bisa memerdekakan budak, kata Rasulullah SAW, kamu bantu orang yang sedang bekerja, atau kamu bekerjalah untuk orang yang akhraq. Akhraq itu artinya nggak mampu bekerja, ya. Jika aku tidak bisa lakukan itu, bagaimana? Maka Rasulullah SAW menjawab, kamu biarkan manusia dari keburukan. Artinya, kamu jangan berbuat buruk kepada manusia. Karena itu adalah sedekah yang kamu sedekahkan untuk dirimu sendiri. Hadis ini ibu-ibu, dalam hadis ini Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah amal yang paling utama? Ini pertanyaan yang menunjukkan kepada apa Bu?
ya, pemahaman. Di mana para sahabat yang mereka pikirkan adalah apa amalan yang paling baik, yang paling utama. Berarti di sini kita mengambil faidah apa, Bu? Itu kita dalam beramal soleh hendaknya mencari amal yang paling apa? Utama, yang paling ya baik. Karena yang paling utama pastinya ibu-ibu itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti itu. Makanya kalau kita beramal soleh itu jangan asal, Bu. Yang penting saya sedekah, yang penting saya sholat, yang penting saya zakat, yang penting saya beramal. Jangan. Justru ya prinsip kita harus begini, Bu. Apa yang paling utama, itu yang saya lakukan, itu yang saya cari. Ibu mau sedekah, tanya, cari apa sedekah yang paling utama. Ibu mau sholat, tanya, cari, ya, seperti apa sholat yang paling utama. Demikian pula dalam semua amal, ya kita berusaha untuk mencari yang paling utama, ibu-ibu sekalian. Iya. Maka Rasulullah SAW menjawab, ibu, apa amal yang paling utama? Kata Rasulullah SAW, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Yang dimaksud dengan iman di sini apa? Pernah kita bahas, ibu-ibu, bahwa iman itu keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, dan amalan dengan anggota apa? Badan. Iya. Dan iman kepada Allah rukun Islam yang pertama. Di mana konsekuensi iman kepada Allah pertama adalah mengimani rububiyahnya Allah. Mengimani apa? Rububiyahnya Allah. Apa itu rububiyah, Bu? Itu perbuatan-perbuatan yang khusus untuk Allah. Seperti menciptakan langit dan bumi, mengatur alam semesta, memberi rezeki, menurunkan hujan, mengijabah doa, mengetahui yang gaib, memberi manfaat, menolak mudarat. Nah, ini semua perbuatan hanya milik Allah. Manusia tidak punya hak itu. Manusia makhluk tidak punya itu. Ya, manusia tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Manusia tidak mengatur alam semesta. Manusia tidak bisa memberi rezeki. Manusia tidak mengetahui yang gaib. Manusia tidak bisa mengijabah doa. Ya. Manusia tidak bisa menyembuhkan. Manusia tidak bisa memberi manfaat atau menolak mudarat. Tidak bisa sama sekali. Itu semua sifat hanya untuk Allah. Nah, ini disebut dengan rububiyah. Ya. Maka ini yang pertama, mengimani rububiyahnya Allah. Yang kedua, mengimani uluhiyahnya Allah. Apa itu? Artinya Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Selain Allah tidak berhak diibadahi. Karena selain Allah makhluk, ya, makhluk tidak berhak disembah, makhluk tidak berhak diibadahi. Ibadah semuanya hanya untuk Allah saja. Karena itulah makna la ilaha illallah. Artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala saja. Iya. Ini yang kedua, Bu. Itu mengimani uluhiyahnya Allah. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sempurna, yang tidak serupa dengan makhluknya. Iya. Maka semua nama yang Allah namai dirinya dengannya wajib kita tetapkan. Semua sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya
dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya, wajib kita tetapkan, wajib kita imani. Dan semua sifat yang ditiadakan oleh Allah dari dirinya, maka wajib kita tiadakan. Iya. Maka semua yang Allah kabarkan tentang dirinya wajib kita imani. Allah berfirman contohnya, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy. Maka wajib kita imani bahwa Allah beristiwa di atas arasy. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Wajib kita imani bahwa Allah punya dua tangan. Namun tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk sama sekali. Ya, ibu-ibu sekalian. Nah ini ibu. Jadi beriman kepada Allah mencakup 3 perkara tadi. Yang pertama apa tadi? Iman kepada rububiyahnya Allah. Yang kedua apa? Iman kepada uluhiyahnya Allah. Yang ketiga apa? Yaitu iman bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sangat sempurna dan tidak terbilang jumlahnya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Iya. Kemudian kata Rasulullah, wa jihadun fi sabilillah, dan jihad di jalan Allah. Apa itu jihad, Ibu? Pernah kita jelaskan pada hadis sebelumnya. Jihad secara bahasa dari kata jahada yujahidu, jihadan artinya ya bersungguh-sungguh, berusaha. Sedangkan secara istilah jihad artinya badlul juhdi li muqatalatil adu. Mengerahkan semua kemampuan kita untuk melawan musuh, baik musuh yang ada dalam diri kita maupun musuh yang ada di luar sana. Dan sudah pernah kita sebutkan ibu-ibu bahwa jihad itu ada 4 martabat. Yang pertama, yang paling dasar, apa itu? Jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Ya. Karena diri kita ini Bu suka menyuruh kepada keburukan masalahnya. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu suka menyuruh kepada keburukan, kata Allah. Jiwa kita ini ada syahwat Bu, ada hawa nafsu. Kalau kita tidak lawan diri kita sendiri, kita seringkali terjerembab dalam maksiat. Ya. Maka wajib menjihadi diri kita sendiri, Bu. Dengan cara apa? Dengan cara menuntut ilmu, mengamalkan ilmu dan menyebarkan ilmu. Ya, itu jihad ya terhadap diri sendiri, ya. Yang kedua, martabat yang kedua itu jihadus syaitan, jihad melawan setan. Karena memang setan tuh nggak bakalan pernah berhenti menggoda kita. Setan tuh nggak tidur, Bu. Kalau setan tidur enak. Tapi masalahnya setan nggak tidur-tidur. Setan terus saja menggoda kita. Nggak pernah berhenti. Setan ingin agar kita bisa menjadi teman-temannya, Bu, dalam api neraka. Na'udzubillah. Maka kita wajib berjihad melawan setan. Caranya gimana? Itu mempelajari trik setan dalam menggoda manusia. Ya. Bagaimana sih caranya setan menggoda manusia? Apa pintu-pintu setan? Itu penting kita pelajari, Ibu. Karena banyak di antara kita terkadang ya karena kita tidak tahu tentang triknya setan untuk menggoda manusia, kitanya yang kena terus. Ya. Tidak sadar kalau kita sudah terkena jaring-jaring setan. Yang ketiga, martabat yang ketiga, jihad fusaq. Jihad terhadap orang-orang fasik. Siapa itu fasik? Pelaku dosa besar. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara mendakwahi mereka, mengajak mereka supaya mereka taubat, supaya mereka sadar. Ya.
Pemakan riba kita jihadi dengan kita nasihati supaya mereka meninggalkan riba. Para pelacur kita jihadi dengan cara apa? Nasihati, dakwahi mereka supaya mereka sadar dan mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Martabat yang keempat, jihadul kuffar, jihad terhadap orang kafir. Dan orang kafir ada dua macam. Ada orang kafir yang harbi, yang memerangi kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka, membunuhi kaum muslimin, mengusiri kaum muslimin. Maka ini jihadnya dengan cara yang sama, dengan senjata juga, Ibu sekalian. Ada lagi orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, Bu. Ya. Non harbi namanya. Dan orang kafir non harbi ini yang tidak memerangi kaum muslimin ada 3 macam. Yang pertama, kafir zimmi. Siapa itu? Orang kafir yang tinggal di negara Islam dan membayar jizyah, upeti. Orang kafir jenis ini di zaman sekarang nggak ada. Yang kedua, orang kafir yang mu'ahad, yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin. Yang ketiga, orang kafir musta'man, yaitu yang diberikan keamanan oleh negara Islam atau individu muslim. Dan orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin ini, Bu, tidak boleh diperangi. Tidak boleh diganggu, tidak boleh. Rasulullah SAW sabda, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang membunuh ya orang kafir mu'ahad, maka ia tidak akan mencium bau surga. Ya. Ibu punya tetangga orang kafir, non muslim, nggak boleh diganggu, nggak boleh, Bu. Dia tetangga, wajib kita hormati sebagai tetangga. Ya. Nah ini Ibu sekalian. Kemudian Abu Dzar bertanya, ayyur riqabi afdal? Budak mana yang paling utama untuk dimerdekakan, hai Rasulullah? Zaman sekarang ada budak nggak, Bu? Nggak ada. Adanya budak letik. Ya. Kalau orang Sunda nyebut anak kecil itu budak. Ya. Tapi yang dimaksud dengan budak di sini yaitu tawanan perang yang kemudian menjadi budak. Itu namanya budak. Nah, di zaman sekarang nggak ada, alhamdulillah. Karena tidak ada jihad yang sesuai dengan syariat zaman sekarang tuh, Bu. Iya. Nah, di sini Rasulullah ditanya, budak apa yang paling utama untuk dimerdekakan? Kata Rasulullah, yaitu yang paling mahal harganya dan yang paling berharga di sisi pemiliknya. Iya. Kalau ibu beli hewan kurban, mungkin tanya, mana yang paling utama? Paling utama yang paling mahal, Bu. Yang paling berharga. Kalau beli kambing yang paling mahal. Tapi jangan sampai juga ya, kita beli yang paling mahal, ternyata kemasukan apa? Ria, ujub, sombong. Tuh lihat, hewan ternak saya yang paling mahal. Ya, pengen kelihatan orang. Nah ini bahaya, Bu, batal amal kita itu. Iya. Kemudian Abu Dzar bertanya, jika aku tidak bisa melakukan itu bagaimana ya Rasulullah? Artinya jika aku tidak bisa memerdekakan budak karena mahal harganya, amalan apa lagi yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Ini penting, Bu. Kalau kita tidak bisa melakukan suatu amal yang utama, cari amalan yang lain. Untuk kadang di musim haji kita nggak bisa haji, orang-orang pada pergi haji kita nggak bisa haji,
Entah itu karena kuotanya masih lama misalnya, atau karena nggak punya duit misalnya. Tapi kita jangan diam. Yang harus kita lakukan adalah cari amal lain yang senilai. Maka Abu Dzar berkata di sini, jika aku tidak bisa melakukan itu, hai Rasulullah, karena harganya mahal. Apa kata Rasulullah SAW? Tu'inu sani'an. Bantu orang yang sedang bekerja. Atau kamu bekerjalah untuk orang yang tidak bisa bekerja. Iya. Bantu orang yang sedang bekerja. Ibu melihat tetangga lagi repot bagi bawa barang-barang. Jangan dibiarin, Bu. Segera bantu, itu sedekah itu. Pahalanya besar. Iya. Atau misalnya ibu punya tetangga, dia orangnya nggak punya skill apa-apa, jadi nggak bisa kerja dia. Susah hidupnya. Akhirnya kita bekerja untuk dia. Udah nggak apa-apa, ya hidup kamu saya tanggung, nggak apa-apa, biar saya kerja buat kamu. Nah, ini juga pahalanya besar sekali, ibu sekalian, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ilam af'al, kata Abu Dzar, kalau aku tidak bisa juga melakukan itu, gimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, setidaknya ya kamu hindarkan manusia dari keburukan kamu. Artinya jangan kamu berbuat buruk kepada orang lain. Kalau kita tidak bisa berbuat baik sama orang lain, setidaknya jangan berbuat buruk sama orang lain. Kadang ada orang, Pak, sudahlah yang gak bisa berbuat baik sama orang, udah gitu berbuat buruk lagi sama orang lain, musibah. Maka kata Rasulullah di sini, kamu tinggalkan manusia, jangan sampai kamu berbuat buruk kepada mereka itu. Karena itu sedekah yang kamu sedekahkan atas dirimu sendiri. Iya. Jangan berbuat buruk dengan lisan kita yang suka gibahin orang atau nyakitin hati orang dengan mengejek, membuli. Jangan. Iya. Karena sebutkan dalam hadis al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hakikat muslim adalah yang kaum muslimin lain selamat dari kejahatan atau keburukan lisan dan tangannya itu, Ibu. Iya. Ini ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, kita masuk hadis yang ke-52. Hadis Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Sa'altun Nabiya SAW ayyul amali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waqtiha. Qala thumma ayyun, qala thumma birrul walidain. Qala thumma ayyun, qala al-jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walau istazadtu lazadani. Hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, sholat di awal waktunya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, kemudian amal apa yang lain, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, kemudian berbakti kepada orang tua. Kemudian amal apa lagi, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu berjihad fi sabilillah. Demikian yang Rasulullah sampaikan kepadaku. Kalaulah aku meminta tambahan, pasti beliau akan menambahnya kepadaku. Di sini ibu-ibu, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bertanya tentang apa amal yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata jawabannya berbeda dengan hadis Abu Dzar sebelumnya, Bu. Di hadis 51. Dalam hadis Ibnu Mas'ud ini, Rasulullah ditanya apa amal yang paling dicintai oleh Allah. Jawabnya apa? Salat
di awal waktu. Sementara dalam hadis Abu Dzar tadi yang hadis 51, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Kata sahabat, Bu, iman kepada Allah dan jihad di jalannya. Pertanyaannya, Bu, kenapa kok jawabannya beda-beda? Padahal pertanyaannya sama. Sama-sama bertanya tentang amal yang paling utama, amal yang paling dicintai oleh Allah. Tapi ternyata jawaban Rasulullah beda. Kata sebagian ulama, Rasulullah menjawab itu sesuai dengan keadaan si penanya. Sesuai dengan keadaan siapa? Si penanya. Sehingga dari sini kita ambil faidah, Bu, apa? Bahwa amal yang paling utama itu bisa berbeda-beda sesuai dengan keadaan manusia. Bisa jadi buat si fulan amal yang paling utama misalnya menuntut ilmu. Kenapa? Karena orangnya cerdas, mudah memahami pelajaran, kuat hafalannya, sehingga dia amalan yang paling utama buat dia apa? Sholat lagi, menuntut ilmu, ibu-ibu sekalian. Ada lagi sebagian orang, ibu-ibu, amalan yang paling utama buat dia ternyata apa? Ya, zikir. Kenapa? Karena ternyata orangnya suka lalai. Ya. Makanya kata para ulama, amal yang paling utama itu tidak bisa disamaratakan untuk semua manusia, tidak bisa, Bu. Ya. Tidak bisa disamaratakan untuk semua manusia, tidak bisa. Karena keadaan manusia berbeda-beda. Situasi dan kondisinya pun berbeda-beda. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Iya. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa Rasulullah SAW jawabannya berbeda-beda, Ibu. Dalam hadis ini Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah?" Kata Rasulullah, yaitu sholat di awal waktu. As-sholatu ala waktiha. Kata-kata ala di sini mempunyai makna isti'la, artinya di awalnya. Iya. Maka dari itu, ibu-ibu, kita berusaha supaya kita bisa sholat di awal apa? Waktu. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ada yang lebih utama, contoh sholat isya yang lebih utama di akhir waktu, tapi itu juga dengan berjamaah tentunya, ibu-ibu sekalian, ya. Contoh lagi sholat zuhur, kalau memang sedang panas luar biasa, dianjurkan untuk diundurkan sampai dingin, ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, kemudian amal apa lagi ya Rasulullah yang paling utama setelah itu? Itu berbakti kepada orang tua. Dalam Al-Quran, ibu-ibu sekalian, perintah untuk berbakti kepada orang tua itu setelah perintah mentauhidkan Allah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah, beribadahlah kamu kepada Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Dan hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Selalu aja ya, berbakti kepada orang tua itu selalu Allah sebutkan dalam Al-Quran itu setelah apa? Beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan, Ibu, bahwa berbakti kepada orang tua itu haknya agung, besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berbakti kepada orang tua itu, Masya Allah, Ibu, faidahnya apa, Bu? Di dunia dan akhirat. Orang yang berbakti kepada orang tua di dunia ini, Bu, Allah pasti berikan hidayah. Yang kedua, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, barokah.
Yang ketiga, dibukakan kepadanya pintu-pintu rezeki buat dia, Bu. Kalau dia berbakti sama orang tua itu, Bu. Iya. Makanya kita selalu melihat ya, orang-orang yang berbakti sama orang tua tuh Masya Allah. Ya, hidupnya berkah, dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah ditanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Itu berjihad di jalan Allah. Ya, kapan disebut di jalan Allah? Dalam hadis lain disebutkan ibu-ibu, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu riya'an wa yuqatilu hamiyatan ayyadzalika fi sabilillah. Hai Rasulullah, ada orang yang berperang karena riya. Ada lagi yang berperang karena fanatik golongan. Ya. Ada lagi yang berperang karena ingin disebut pemberani. Yang mana yang di jalan Allah itu, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang dengan tujuan agar kalimat Allah yang paling tinggi, maka itulah yang di jalan Allah. Sekarang kalau kita berdakwah, Bu, tujuannya supaya kalimat partai kita yang paling tinggi, itu bukan di jalan Allah, Bu. Kita berdakwah supaya nama kita yang paling tinggi, itu bukan di jalan Allah, Bu. Kita berdakwah supaya nama organisasi kita yang paling tinggi, itu bukan di jalan Allah. Kita berdakwah supaya nama kita, nama kelompok kita yang paling tinggi, bukan di jalan Allah. Kapan disebut di jalan Allah? Jika tujuannya adalah kalimat Allah yang paling tinggi. Kita berdakwah itu ikhlas. Orang nggak kenal kita nggak masalah. Yang penting orang kenal Allah. Orang tidak menghormati kita nggak masalah. Yang penting orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak butuh penghargaan dari manusia. Yang kita butuhkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah yang di jalan Allah, ibu-ibu sekalian. Hanya di zaman sekarang kita lihat ya, kelompok-kelompok dakwah, banyak sekali mereka berdakwahnya terkadang karena untuk kepentingan kelompoknya saja. Ya, jelas ini bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Iya. Dan tentunya kalau kalimat Allah yang paling tinggi berarti apa, Bu? Berarti harus betul-betul sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, bab 35. Bab kauni syirki aqbahudz dzunub. Wa bayani 'azamiha ba'dahu. Bab syirik adalah dosa yang paling buruk dan penjelasan dosa apa yang paling buruk setelahnya. Hadis 53, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dhamu 'indallah qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu inna dzalika la'azim. Qultu thumma ayyun? Qala wa an taqtula waladaka takhafu an yat'ama ma'aka. Qultu thumma ayyun? Qala an tuzani halilata jarika. Hadis Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya. Ia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dosa apa yang paling besar di sisi Allah? Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu kamu menjadikan untuk Allah tandingan, padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Aku bertanya, sesungguhnya itu besar sekali. Kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu kamu membunuh anakmu hanya karena takut dia makan bersamamu. Aku bertanya, kemudian apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Iya. Hadis ini ibu-ibu menunjukkan bahwa dosa yang paling besar di sisi Allah, dosa apa? Syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar di sisi Allah dari dosa syirik. Makanya orang yang mati di atas syirik tidak akan dimaafkan oleh Allah selama-lamanya. Dia kekal di neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah." Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah berbuat syirik, maka sungguh Allah haramkan surga atasnya. Allah haramkan surga atas dia. Allah juga berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni apa? Dosa syirik. Dan Allah mengampuni yang lebih rendah dari apa? Syirik. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Maka dari itu ibu-ibu, penting kita pertama mengenal syirik itu apa sih syirik itu. Apa macam-macam syirik. Supaya apa? Supaya kita jauhi. Masalahnya ini dosa yang paling besar. Banyak orang mengingkari maksiat. Bagus. Tapi anehnya tidak mengingkari apa? Syirik. Dianggap kesyirikan lumrah-lumrah aja. Padahal kesyirikan itu dosa yang paling berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa syirik itu, Bu, dosa yang paling besar, Bu? Karena kata para ulama, hakikat syirik itu adalah penghinaan terhadap Allah, Bu. Menghina gimana? Menyamakan Allah dengan makhluknya yang Allah ciptakan, yang lemah. Itu penghinaan namanya. Saya berikan contoh misalnya. Kalau saya panggil ibu monyet, mau nggak, Bu? Saya samakan ibu sama monyet, mau nggak? Nggak mau, marah nggak? Marahlah. Kenapa ibu nggak mau disamain sama monyet? Sama-sama makhluk? Hah? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita manusia nggak mau disamakan sama apa? Monyet. Padahal sama-sama makhluk loh, Bu. Karena monyet itu statusnya lebih rendah dari kita, ya nggak? Enak saja saya disebut monyet, kurang ajar. Ini sama-sama makhluk aja, kita nggak mau disamakan dengan yang lebih rendah dari kita. Ibu mau nggak disamain dengan anjing? Nggak mau. Tapi kalau ibu dipanggil malaikat, kayak malaikat mau nggak? Seneng. Kamu kayak malaikat deh. Kenapa kita senang disebut kayak malaikat, Bu? Karena mereka makhluk yang mulia. Nah, sekarang ada nggak yang lebih mulia dari Allah? Tidak ada. Allah disamakan dengan makhluk-makhluk yang lemah, yang membutuhkan karunia Allah, itu penghinaan besar buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini Rasulullah SAW mendefinisikan apa itu syirik. Itu kamu menjadikan tandingan untuk Allah. Tandingan dalam apa, Ibu? Dalam perkara-perkara yang itu khusus untuk Allah saja. Tadi sudah kita sebutkan, Bu, bahwa beriman kepada Allah ada 3 macam. Iman kepada rububiyahnya Allah. Yang kedua,
Iman kepada uluhiyahnya Allah. Yang ketiga, iman kepada bahwa Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sangat sempurna. Nah, kalau kita memberikan kepada makhluk sifat rububiyahnya Allah, berarti kita sudah menyamakan dia dengan Allah. Contoh, kalau kita meyakini bahwa wali fulan bisa mengatur alam semesta, berarti kita sudah membuat tandingan untuk Allah. Padahal yang mengatur alam semesta hanya siapa? Allah saja. Kalau kita punya keyakinan bahwa wali fulan itu bisa menghidupkan dan mematikan, berarti kita sudah menjadikan tandingan untuk Allah. Karena menghidupkan dan mematikan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala saja. Kalau kita punya keyakinan bahwa jimat ini bisa menolak bala, berarti kita sudah menjadikan tandingan untuk Allah. Karena yang bisa menolak bala hanya siapa? Allah saja. Jimat nggak bisa menolak bala sama sekali. Ya. Yang kedua, ibu-ibu, uluhiyah Allah. Siapa yang memberikan ibadah kepada selain Allah, seperti tawakal dan doa dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka dia sudah menjadikan tandingan untuk Allah. Ada orang yang tawakalnya kepada jimat dengan keyakinan bahwa jimat itu bisa menolak bala, bisa melindungi dirinya dari berbagai macam penyakit. Berarti dia sudah menjadikan tandingan selain Allah. Iya. Ada orang yang berdoa kepada mayat di kuburan. Wahai wali fulan, beri saya anak. Berarti dia sudah menjadikan tandingan selain Allah. Kenapa? Karena doa itu hanya untuk siapa? Allah. Rasulullah bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Sedangkan ibadah hanya untuk siapa? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Maka orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia sudah mengambil tandingan selain Allah. Makanya Allah berfirman, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan dan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Iya. Allah juga berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Berarti ibadah itu untuk siapa? Untuk pencipta kita. Siapa pencipta kita, Bu? Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ya. Maka siapa yang menjadikan ibadah untuk selain Allah seperti cinta, dia mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, Bu, maka dia telah menjadikan tandingan bagi Allah. Allah berfirman, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai siapa? Allah. Demikian pula kalau kita takut kepada sesuatu seperti takutnya kepada Allah, berarti kita sudah berbuat syirik, Ibu. Kalau kita tawakal kepada sesuatu seperti tawakalnya kita kepada Allah, berarti kita sudah berbuat syirik besar. Kalau kita menggantungkan pengharapan kepada sesuatu seperti kita berharap kepada Allah, berarti kita sudah berbuat syirik besar, Ibu-ibu sekalian. Paham ini, Ibu? Di sini Rasulullah mendefinisikan seperti ini.
Syirik itu antaj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqak. Kamu menjadikan untuk Allah tandingan, ya, dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Padahal Allah yang telah menciptakan kamu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Dan kita ibu, jangan pernah merasa aman dari yang namanya apa? Syirik. Jangan pernah merasa aman, Bu. Ya. Nabi Ibrahim saja mohon kepada Allah supaya dijauhkan dari kesyirikan. Apa kata Nabi Ibrahim, Bu? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku untuk menyembah berhala, ya Allah. Ini permintaan Nabi Ibrahim, bayangkan, Bu. Ya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Jadi ini dosa yang paling besar. Apa itu? Syirik. Maka jangan remehkan syirik. Banyak kita lihat dai-dai di medan dakwah itu jarang menjelaskan tentang syirik. Hanya menjelaskan tentang akhlak saja, tentang fikih, tentang muamalah, tapi membahas tentang tauhid dan syirik jarang. Ini sebuah kesalahan, Ibu. Orang yang mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah, pasti menganggap bahwa tauhid itu yang paling besar, paling agung, ibu-ibu sekalian. Iya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah yang paling besar setelah itu? Itu kamu membunuh anakmu karena takut makan bersama kamu. Karena kebiasaan orang musyrikin ya, mereka suka membunuh anaknya hidup-hidup, Bu. Kenapa? Karena takut tadi, ya, takut miskin, ya. Gak boleh seperti itu. Kadang kita diperlihatkan tuh banyak anak miskin, katanya. Gak benar itu, Bu. Justru banyak anak itu banyak rezeki, insya Allah. Ya. Ada memang betul yang anaknya banyak miskin, tapi itu sedikit dibandingkan yang kaya, yang tercukupi banyak. Alhamdulillah. Kalau kita lihat Ibu ya, orang-orang tua kita itu anaknya rata-rata banyak-banyak loh, Bu. Saya ini alhamdulillah anak yang ke-16 dari 18 bersaudara. Iya. Satu ibu, satu bapak loh, Bu. Iya. Ibu saya punya paman. Anaknya 21. Iya. Tapi orang-orang tua kita dulu itu hebat-hebat, Pak. Tawakalnya luar biasa. Nggak kayak orang-orang zaman sekarang. Iya. Makanya ibu-ibu, penting ikut KB, keluarga besar. Karena itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Tazawwaju al-wadud al-walud fa inni mukatsirum bikumul umam. Nikahilah wanita-wanita yang banyak cintanya dan banyak anaknya. Karena aku berbangga dengan banyaknya apa? Umat. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Yang besar itu kamu berzina dengan istri tetanggamu. Istri tetangga itu harusnya orang yang harus kita betul-betul hormati.
Kalau tetangga menzinai istri kita, waduh, kita nggak bisa merasa aman tuh, Bu. Ya. Hak tetangga itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, kamu berzina dengan 10 wanita itu lebih ringan dosanya dibandingkan dengan istri tetangga. Ibu-ibu sekalian, iya. Zaman sekarang terkadang kita lihat, naudzubillah, perselingkuhan itu terjadi di mana-mana, ibu-ibu. Iya, nggak ada takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat daripada apa? Yaitu ya campur baur, pergaulan yang tidak ada batasannya, tontonan-tontonan yang tidak baik, wanita-wanita ikut bekerja campur baur dengan laki-laki. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita lanjutkan Ibu, bab bayanil kabair wa akbaruha. Bab penjelasan tentang dosa-dosa besar dan dosa besar yang paling besar. Hadis Abi Bakrah, hadis 54. Ia berkata, Nabi SAW bersabda, Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair talatan. Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-isyraku billah wa uququl walidain. Wa jalasa wa kana muttaqian. Faqala ala wa qawlu zur. Ala wa qawlu zur. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Hadis Abu Bakrah, ia berkata, Nabi SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar? 3 kali Rasulullah mengucapkan itu. Maka para sahabat berkata, mau hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, yaitu al-isyraku billah, berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Wa uququl walidain, dan durhaka kepada kedua orang tua. Dan Rasul pun duduk yang tadinya bertelekan, bersandar. Lalu beliau bersabda, ketahuilah dan berkata dusta, ketahuilah dan berkata bohong. Terus Rasul mengulang-ulang itu sampai kami berkata, andaikan beliau diam. Iya. Hadis ini ibu-ibu kita ambil faidah. Yang pertama, bahwa dosa besar yang paling besar adalah syirik. Sudah kita sebutkan tadi. Tidak ada dosa yang lebih berat dari apa? Syirik. Iya. Dan sumber munculnya syirik akibat berkata tanpa ilmu. Akibat berkata tanpa ilmu, tanpa hujah dan keterangan dari Allah, akhirnya jatuh kepada kesyirikan, ibu-ibu sekalian. Yang kedua, dosa besar yang paling besar, durhaka kepada siapa? Orang tua. Kemarin kita mendengar ada ya orang yang membunuh ibunya, Bu. Ya, membunuh ibunya pakai apa itu? Gas gitu. Dipukul kepalanya sampai mati. Iya. Dan yang disayangkan dia seorang anggota masalahnya, yang harusnya jadi suri tauladan. Insya Allah mengerikan sekali. Orang-orang yang durhaka sama orang tua itu, Bu, adabnya bukan cuma di akhirat, di dunia. Sebutkan dalam hadis demikian. Di antara dosa yang adabnya dipercepat di dunia, di antaranya apa? Durhaka sama orang tua. Iya. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah apa? Berkata dusta, bersaksi palsu.
berkata dusta, bersaksi palsu. Terus Rasulullah SAW mengulang-ulang sampai para sahabat berkata, andaikan beliau diam. Karena berkata dusta ini, Bu, bahayanya luar biasa. Orang terkadang menuduh orang lain secara dusta. Lalu membuat persaksian-persaksian yang palsu semuanya. Ya. Berapa banyak kejahatan itu selalu dibumbui oleh perkataan dusta. Makanya kata Rasulullah SAW, innal kadhib yahdi ilal fujur. Dusta itu menyeret kepada kejahatan. Betul memang. Orang yang berbuat jahat rata-rata menggunakan dusta. Pasti itu. Sebab dia tidak akan bisa melanggengkan kejahatannya kecuali dengan cara berdusta. Ya. Ini ibu sekalian, merupakan dosa besar yang paling besar. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini, ibu. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Baik ibu-ibu, kita menuju tanya jawab. Saya berharap ibu-ibu tidak ngobrol ya Bu ya. Mana yang lebih baik, puasa sunnah Senin Kemis atau Ayyamul Bid? Ayyamul Bid itu lebih utama Bu, karena tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan anjuran untuk puasa Ayyamul Bid lebih banyak dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Allahu a'lam. Kalau kita minta petunjuk kepada orang dan dia menyarankan kita untuk sholat tahajud, sholat taubat, dan dikir-dikir dengan hitungan tertentu. Sholat tahajud bagus, dianjurkan. Ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan kita sholat tahajud. Dalam hadis-hadis yang sahih juga. Kata Rasulullah, alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina min qablikum. Hendaklah kamu sholat malam karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu. Ya, bagus. Sholat taubat kalau kita jatuh kepada dosa, naam, kita dianjurkan sholat taubat, tapi itu hukumnya sunnah saja. Adapun zikir dengan hitungan tertentu, ini wajib dengan dalil. Mana dalilnya? Jumlah tersebut punya keutamaan begini dan begitu. Kalau tidak ada dalilnya, maka itu masuk dalam kategori bid'ah nantinya Bu. Tidak termasuk syirik, tidak. Iya. Apa benar bila suami atau istri selingkuh meskipun tidak ketahuan oleh pasangannya,
ibadahnya tidak diterima, ini Bu, ya termasuk khianat. Ya, istri yang selingkuh nanti pada hari kiamat kata Rasulullah suaminya akan mengambil dari si istri itu pahala amalan dia semaunya. Ya, hati-hati ibu-ibu sekalian. Itu dosa besar ya. Bahkan dalam Islam selingkuh itu hukumnya apa? Dirajam. Bagaimana dengan istri orang yang membuka auratnya di depan suami orang? Aduh, haram, nggak boleh ibu. Ya, tapi bukan istri tetangga Ustadz. Haram. Walaupun bukan istri tetangga tetap haram. Itu namanya masuk zina. Masuk apa? Tapi zinanya zina mata nantinya. Dan membuka aurat itu termasuk diharamkan oleh Allah. Hati-hati. Apakah boleh dibaca doa setiap membasuh anggota badan waktu wudhu? Tidak ada doa khusus ketika membasuh anggota badan waktu wudhu, tidak ada. Adapun yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu tidak ada asal usulnya, ya, tidak ada asalnya hadisnya itu, ya. Ibadah itu harus sesuai dengan hadis Bu yang sahih, bukan hadis yang palsu, ya. Apabila suami memberikan perhatian lebih kepada istri tetangga, apakah bisa dikatakan zina ya Ustadz? Ini bisa menjadi wasilah kepada zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." Jangan kamu mendekati apa? Zina. Semua yang bisa mendekatkan kepada zina diharamkan oleh Allah, Bu. Ya. Suami saya sudah kenal sunnah dan sering kajian, tapi dia masuk grup WA teman-teman SMA-nya. Canda tawa di situ. Ya, padahal di situ campur baur laki-laki perempuan. Saya ingatkan tidak boleh, dia malah marah dan malah membela teman-temannya. Harus gimana tuh Ustadz? Ajakin ngaji. Ya, udah kenal sunnah, belum kenal sunnah itu. Kalau udah kenal sunnah nggak bakalan begitu, Bu. Ya. Bilang ke suami Ibu, Mas, coba kamu deh tanya ustadz yang kamu sukai dari ustadz-ustadz sunnah, tanya tentang perbuatan kamu benar nggak? Ya, kita itu dalam kehidupan ini Mas harus di atas ilmu, ya, semua harus di atas ilmu. Kira-kira menurut kamu tuh diridhoi oleh Allah nggak sih Mas? Ya, coba Ibu ingatkan itu. Saya anak angkat ibu saya, kan ibu saya tidak mempunyai anak kandung. Saya mendapat hibah rumah dari ibu saya dan sudah dibalik nama saya. Sertifikat rumah sudah atas nama saya, sekarang ibu saya sudah meninggal. Apakah rumahnya sudah sah menjadi milik saya? Sah. Kalau memang waktu memberinya si ibu masih hidup. Ya. Waktu si ibu masih hidup, dia menghibahkannya, ini buat kamu rumah. Ya. Adapun kalau misalnya dia dibaginya nanti setelah saya meninggal, ya, maka dilihat hartanya, rumah itu melebihi sepertiga harta atau tidak. Kalau tidak boleh, nggak apa-apa. Karena wasiat itu memang boleh untuk selain ahli waris. Sedangkan anak angkat tidak termasuk ahli waris, ya.
Suami saya punya penyakit jantung dan suami selalu ingatkan kalau dia sakit jantung tuh gara-gara saya. Karena melarang bergaul dengan teman-teman SMA-nya. Saya merasa berdosa karena sudah bikin suami sakit jantung. Bilang ke dia, mas, seharusnya kamu itu lebih takut sama Allah daripada kepada saya. Kamu bergaul sama teman-teman perempuan SMA kamu emang sesuai syariat Allah enggak? Kenapa kamu lebih takut kepada saya daripada kepada Allah? Ingat mas, saya tidak bisa memberikan adab buat kamu mas. Yang bisa memberikan adab kamu itu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ingetin bu. Berdoa dengan berwasilah meminum air zam-zam bukan kesyirikan karena ada dalilnya. Apa benar? Benar, karena kita berdoanya kepada Allah, bukan ke air zam-zam. Ya. Termasuk kategori dosa besar bila disertai ancaman atau laknat. Tidak halal safar tanpa mahram. Juga hadis akan ada yang menghalalkan musik. Apakah itu termasuk besar? Iya. Iya. Itu termasuk besar, Bu. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum dari produk-produk Yahudi di Indonesia? Saya sudah berusaha memboikot, tapi untuk sabun saya hanya cocok produk Yahudi. Saya sudah berusaha mencoba produk yang lain, tapi tidak ada yang cocok. Ada, tapi harganya tidak terjangkau. Bagaimana ya Ustadz? Bu, selama masih ada ganti, cari yang ganti yang bagus. Tapi kalau udah nggak ada gantinya, silahkan. Karena masalahnya, Bu, banyak sekali produk-produk Yahudi yang kita tidak bisa lepas darinya. Ibu main komputer, produk siapa itu? Ya. Terus ibu main Google. Google siapa yang bikin? Ibu ngirim email pakai apa? Email pakai Yahoo. Siapa yang bikin? Masalahnya ada nggak badalnya penggantinya? Kalau nggak ada gimana lagi? Kita butuh. Kalau memang kita sangat butuh dan memang itu halal, ya nggak masalah. Kalau memang tidak ada ganti, kecuali kalau memang ada yang ganti yang selevel, ya, yang bagus, ya silahkan saja. Maka kita cari yang gantinya itu, Bu. Tinggalkan itu. Allah lebih dekat ke tulang leher seseorang padahal Allah di atas arasnya. Maksudnya gimana ya Ustadz? Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya dari ya urat lehernya. Kalau kita perhatikan Bu redaksi ayat ini, ayat sebelumnya dan setelahnya, tampak kepada kita bahwa ayat ini berhubungan dengan malaikat-malaikat Allah. Di antaranya Allah berfirman dalam setelah ayat itu atau sebelum ayat itu saya lupa, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ia berbicara kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib dan atid. Sehingga banyak ulama tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan lebih dekat kepada urat leher maksudnya para malaikatnya. Atas pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya Allah artinya ilmunya. Sebagaimana Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi ketika menafsirkan firman Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, ya, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, artinya ilmu Allah. Allah ya mengetahui kamu di mana saja kamu berada. Ya. Apa yang harus dilakukan terhadap saudara yang menolak tahadau tahabu
dalam rangka kita menyambung silaturahim. Ini pernah ditanyakan sama Rasulullah oleh seorang sahabat. Ada seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, saya punya saudara asiluhu wa qata'ani. Aku berusaha menyambung silaturahim kepada dia, tapi dia malah memutuskannya. Ya. Dan aku berusaha berbuat baik kepadanya, tapi dia malah berbuat buruk kepadaku, ya Rasulullah. Bagaimana, ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah, Bu? "In kunta kama qulta, faka'annaka tusifuhumul mal." Jika benar yang kamu ucapkan itu, seakan-akan kamu menaburkan debu panas ke wajahnya. Dan Allah akan wala yazalullahu 'alaika zahiran, dan Allah akan terus membela kamu selama kamu melakukan perbuatan itu. Artinya, ibu terus memberikan hadiah kepada dia, ya, tapi dia malah menolak terus. Kita tetap aja ngasih hadiah lagi, dia tolak terus. Maka seakan-akan kita menaburkan debu panas ke wajahnya, kata Rasulullah SAW. Dan Allah akan terus membantu kita, membela kita. Iya. Ini Ibu, Masya Allah. Baik, sudah tidak lagi pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.